Kuat-kuat belum nyala. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kan ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban Tuhan,
Shalom, selamat Sabat saudara-saudara. Malam ini kita puji Tuhan oleh karena beberapa malam kita telah belajar firman-Nya dan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Setiap saat kita harus selalu siap sedia. Tetapi alangkah indahnya kalau kita lagi mendengar firman Tuhan, tiba-tiba kita tidak tahu lagi apa-apa. Ini namanya dalam medan pertempuran bersama Kristus, mendengar firman-Nya, istirahat. Alkitab katakan bahwa seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, mati adalah keuntungan. Rasul Paulus katakan hidup bagiku Kristus, tetapi mati adalah satu keuntungan. Tidak ada orang di dunia ini mengatakan bahwa kalau mati itu adalah keuntungan. Sedangkan sudah sakit, kita mau bayar berapapun supaya kita sehat. Berapapun biayanya. Saya masih mengingat ada seorang teman, dia harus pergi ke Tiongkok, ke Beijing, untuk mengganti hati seperti empedu, ya. Baik, apa yang saya maksud di sana, dia korbankan berapapun demi kehidupan tersebut. Tidak peduli supaya kita bisa hidup. Tetapi Alkitab lain lagi. Mati satu keuntungan. Karena kenapa? Ya, orang yang mati seperti orang Greek katakan, seperti burung tekuku yang tadinya disangkarnya, sekarang dia terbang bebas. Upah dosa adalah maut. Setiap kita ini mengalami penderitaan di dunia ini. Tetapi pada waktu kita istirahat dalam nama Tuhan, berarti kita sudah bayar utang dosa tersebut dan tinggal menunggu keselamatan. Sehingga banyak orang yang mati apabila dia dalam Tuhan dia tenang. Saya sebagai seorang pendeta pernah berpengalaman menjadi chaplain di rumah sakit. Pendeta di rumah sakit agung ini. Apabila ada orang yang sudah sakit parah dan sudah nafasnya sudah tidak normal lagi dan seperti sudah dekat waktunya, maka perawat katakan, pendeta, panggil pendeta. Ya? Saya datang. Ada yang waktu berdoa dia istirahat dengan tenang. Tetapi ada yang saya lihat pada waktu saya doakan, dia kena penyakit kanker darah dan setiap minggu harus transfusi. Dia adalah tadinya seorang yang ahli, tetapi oleh keahliannya dia kerja keras, akhirnya dimakan levelnya dan dia sakit. Dan pada waktu saat terakhir saya berdoa, saya pegang tangannya, tetapi dia rupanya sangat susah sekali. Akhirnya pada waktu dia mau menghabiskan nafasnya, bukan dia sebut Yesus, tetapi dia katakan darah, katakan. Karena dia anggap butuh itu darah untuk tubuh. Hati saya begini. Inilah kalau sudah berada kematian. Sebagai pendeta saya selalu sudah lihat berbagai orang pada waktu dalam keadaan krisis. Ada dia, terima kasih pendeta. Pada waktu doakan saya sangat senang. Walaupun sudah parah, tetapi seperti ada satu magic di sana, sehingga pada waktu dia istirahat meninggal, dia penuh dengan ketenangan.
Saya rasa dunia ini memang demikian. Yesus katakan, apabila engkau percaya kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus buktikan. Dia menghardik kematian. Lazarus bangun dan bangkit. Dan Lazarus pun dengan kelengkapannya kedua. Luar biasa. Saudara-saudara, kematian bukanlah akhir segala cerita. Kematian adalah permulaan satu kebahagiaan. Inilah kepada orang yang percaya. Kenapa banyak orang pada waktu meninggal saudaranya, seperti itulah saat terakhir, tidak pernah ketemu lagi sampai selama-lamanya, sehingga menangis terus. Ada kebiasaan orang animisme di daerah kami. Kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal, kalau dia keluar rumah harus penuh dengan semburan sirih di matanya. Tandanya bahwa dia selalu menangis. Kalau dia keluar dari rumah sudah tidak ada lagi air mata, itu tandanya dia tidak sayang terhadap kekasihnya, suaminya atau istrinya yang sudah istirahat. Tetapi kalau ada selalu menangis, dia sangat menyayangi. Ini tradisi daripada animisme. Tetapi kita puji Tuhan, kita berdoa kepada saudara kita. Satu pelajaran, kematian bukanlah akhir segalanya. Ada satu cerita, ada satu buku karangan Robert Llewellyn tahun 1950-an, ditulis satu buku namanya Setelah Mati Kemana. Buku itu jadi bestseller karena setelah mati rupanya ada cerita lagi di balik kematian. Biasanya orang kalau sudah di balik kematian, paling-paling dia tahu cerita jin, cerita yang mengerikan. Kalau umpamanya kita ini pun sekarang walaupun orang Kristen, agama yang lain, kalau lewat kuburan hati-hati kita, mengerikan. Kenapa? Ya karena kita sudah lihat bahwa kematian itu sudah berubah. Sekarang menjadi orang yang mati itu menjadi jin dan hantu dan lain segala macam. Padahal Kristus katakan, orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tanah kembali kepada tanah, nafas kembali kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, dia buat tanah kembali memang ke tanah, nafas ini berubah menjadi roh, dan roh itu gentayangan di mana-mana. Jangan main-main. Sehingga walaupun kita umat Kristen atau orang percaya, kalau lewat kuburan hati-hati. Nanti ditegur saudara-saudara kan sakit. Lantas pergi ke kuburan minta rezeki, sedangkan hidupnya pun tidak pernah dia sumbang sama kita 5.000 pun tidak. Lantas setelah dia meninggal, dia mau kasih rezeki sama kita. Ini kan semuanya adalah salah satu tipu daya daripada iblis. Allah memberikan satu konsep-konsep kehidupan. Pada malam ini juga kita akan belajar salah satu prinsip, yaitu banyakkah jalan ke surga. Kenapa? Banyak orang berpikir ke surga. Ya. Ada nyanyian katakan, ku tak tahu kamu dari gereja mana, asalkan dalam Tuhan saja. Haleluya. Tidak peduli dari mana, yang penting dalam Kristus. Yang penting bicarakan firman Tuhan. Mana-mana saja tujuannya semua ke surga. Pernahkah kita sendiri bertanya, dari sekian banyak gereja, gereja mana yang benar? Gereja itu adalah duta surga. Gereja adalah salah satu dibuat Tuhan untuk kita bisa berbakti di sana, menyembah Dia dan membicarakan firman Tuhan.
Nah, di sini kita lihat satu tempat perbaktian yang mahal sekali. Dari barang antik ada perak dan emas di sini. Nah, ini adalah satu gereja di Rusia, Moskow. Jangan kira bahwa dulu pada zaman komunis maka di sana tidak ada gereja. Ada. Inilah gereja yang terkenal, gereja Moskow. Di atasnya bentuknya kubahnya dari emas. Karena mereka mengikuti prinsip Alkitab. Jangan rumahmu lebih baik daripada rumah Tuhan. Rumah Tuhan harus melebihi dari segala-galanya, supaya berkat Tuhan berlangsung bagi mereka. Dan orang komunis pun buat rumah Tuhan luar biasa, supaya diberkati dia. Tapi banyak kadang-kadang anak Tuhan mengaku anak Tuhan, ya rumahnya bagus, ternyata semua Tuhan banyak lalangnya nggak disapu-sapu. Dia harapkan malaikat yang menyapu gerejanya. Kita tidak boleh demikian, saudara-saudara. Sidang jemaat anak-anak sulung yang namanya tersurat di surga. Oleh sebab itu sidang jemaat Kristus dikatakan. Jadi nama jemaat itu adalah jemaat Kristus, karena Kristuslah yang mendirikannya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Dengan kata lain, didirikan Tuhan jemaatnya di atas batu karang. Petrus itu dalam bahasa Yunani itu adalah batu karang. Tuhan katakan ada dua rumah. Ada rumah dibangun di atas pasir, ada rumah dibangun di atas batu. Kalau rumah itu dibangun di atas batu, datang pun gelombang, datang pun banjir, dia tetap kokoh. Tetapi kalau di atas pasir, memang kelihatannya bagus, tetapi sekali sapu rata semua. Apa maksudnya di sana? Gereja harus berdasarkan batu karang. Batu karang itu yaitu Yesus Kristus. Batu karang itu adalah firman Tuhan. Batu karang itu adalah Taurat. Batu karang itu adalah kitab para nabi. Dan ini sudah diuji beribu tahun sejak zaman kejadian dunia ini. Firman Tuhan itu hidup terus. Dan apabila ini menjadi dasar satu gereja, maka gereja itu akan kokoh. Bukan dasar gereja itu tradisional ataupun ajaran bapak-bapak gereja, ajaran manusia. Karena tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Fondasi daripada gereja adalah Yesus Kristus. Kepala daripada gereja itu sendiri juga Yesus Kristus. Dan setiap orang yang masuk ke dalam gereja itu harus dibentuk berdasarkan batu karang tersebut. Nah, ada sesuatu yang unik. Kalau membangun Ka'bah zaman dulu, saudara-saudara, ada uniknya. Karena kalau membangun gereja, Ka'bah, kita katakan Ka'bah itu kita terjemahkan gereja sekarang. Waktu membangun Ka'bah, ada uniknya. Tidak boleh bersuara. Kalau saudara bangun gereja Salamba ini pasti ada tukang waktu mengangkat atau memasang pintu, pang, pang, pang. Lantas angkat lagi, semen lagi, lantas pasang inilah, pasti ada suara palu. Tetapi kalau membangun Ka'bah di Yahudi, di Yerusalem, tidak boleh ada suara. Nah, ini uniknya. Jadi bagaimana membangun satu Ka'bah begitu besar tanpa suara? Jauh dari tempat di gunung ada itu namanya aras Libanon, tiangnya keras sekali, sudah dibentuk. Ada blueprintnya semua, karena zaman dulu tidak pakai paku, banyakkan knockdown namanya itu. Jadi sudah dibentuk dari sana semua bentuk seras, sehingga datang di tempatnya tinggal di knock. Kok
nggak ada suaranya. Karena tidak boleh membangun Ka'bah banyak suara. Harus sesuai dengan pola. Apabila sesuai dengan pola bangunan gereja Ka'bah, maka tidak ada suara. Jadi demikian juga rupanya orang yang masuk ke dalam gereja, harus semua gereja itu adalah bukan bangunan kita umatnya, umat manusia. Supaya gereja itu aman dan tentram diberkati Tuhan, semua yang masuk dalam gereja ini dibentuk sesuai dengan pola Kristus. Jangan pola masing-masing dibawa di gereja ini. Ini yang membuat masalah banyak di gereja. Kalau umpamanya masing-masing, oh saya ini pemarah, oh Tuhan berikan aku kelembutan seperti Johannes Boanerges, Johannes yang disebut pemarah, Johannes anak guntur, itu tabiatku. Tuhan rubahlah aku menjadi muridmu, maka saya mau berubah seperti Johannes Boanerges. Sekarang namaku bukan lagi Boanerges, aku namanya Johannes kekasih setelah bergaul dengan Yesus. Berubah dia. Siapa namamu? Johannes kekasih. Karena dia memang sudah mengasihi. Dia dibentuk sesuai dengan pola yang sudah dibuat Kristus. Seharusnya begitu juga orang yang mau datang kepada gereja, sehingga gereja itu jadi berkat. Bukan gereja di sumber perpecahan, gereja di sumber peperangan. Allah mau kita demikian. Oleh sebab itu dikatakan di sini Yesus Kristus adalah batu penjuru gereja. Berasal dari kata Greka namanya Eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa? Keluar dari keduniawian. Saya ini selalu didominasi oleh keduniawian. Sekarang saya mau ikut Tuhan, saya berubah. Saya menjadi umat surga. Inilah artinya saya masuk ke dalam gereja. Saya menjadi umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu katanya di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari antara mereka firman Tuhan, dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Artinya keluar dari dunia. Come out, dia bilang. Ya, from Babylon. Babylon itu kekacauan. Banyak persoalan. Keluar dari sana ke dalam salon damai Tuhan. Jadi saya keluar, saya masuk ke eklesia, ke gereja. Dan apabila saya mau masuk ke dalam gereja, maka ada di sana yang disebut persekutuan umat Allah. Persekutuan umat Allah ini yaitu yang dinamakan koinonia. Apa artinya? Berbagai-bagai rupa dan warna. Ada orang Greka, ada orang Syria, ada orang Arab, ada orang Palestina, ada orang Yahudi. Semuanya ada persekutuan. Inilah yang dimaksud persekutuan umat Allah. Segala saudara yang sama-sama beriman. Jemaat Tuhan disebut juga orang-orang kudus. Sehingga ada yang katakan santo-santo, the same. Orang-orang kudus, bukan orang-orang kudis. Orang-orang kudus. Christ is the head of the church. Kristus adalah kepala daripada gereja itu. Sekarang, apa maksudnya di sini? Gereja seperti suami dan istri. Gereja itu simbol daripada wanita suci. Suaminya adalah Kristus. Dan mereka selalu dekat satu dengan yang lain. Baik saudara-saudara, kalau begitu, yang menjadi pertanyaan bagi kita bahwa
gereja sekarang ini di Amerika saja, Amerika Utara ada 300 denominasi gereja. Banyak sekali. Lantas di seluruh dunia ada kurang lebih 2230 macam induk gereja. Jadi bagaimana? Inilah yang sedikit menjadi masalah. Padahal Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tuhan Jehovah satu. Ajarannya, Alkitabnya satu. Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Injil dan kitab Rasul-Rasul satu. Sudah tentu kalau satu ajarannya, maka imannya pun satu. Tetapi kenapa banyak? Kalau begitu, adakah Allah memiliki jemaat di bumi sekarang ini? Orang rata-rata dikacaukan dengan banyaknya gereja yang membingungkan, bingung, bertaburan. Ada gereja nasional, ada gereja suku, ada gereja keluarga, macam-macam. Tetapi apa maksudnya ini? Dan semua mengaku gereja yang benar. Semua ibarat kecap, mengaku kecap nomor 1. Tidak ada yang mengaku kecap nomor 3 atau nomor 2. Semua kecap nomor 1. Oleh sebab itu ada logika dibuat. Sebenarnya ke surga itu seperti naik ke puncak Fujiyama. Ke surga juga demikian. Yang penting pilih salah satu jalan. Ini dia Fujiyama itu. Boleh dari utara, boleh dari barat, boleh dari selatan. Ada 12 jalan menuju puncak. Mana-mana saja, tidak soal. Yang penting tujuannya kan tiba di puncak. Mana-mana saja, jangan ke surga ini. Yang penting kita tulus hati kita, beriman kita sampai di surga. Tetapi apakah demikian? Tulus. Tulus ini rupanya ke surga apakah cukup dengan tulus saja? Saya dulu tinggal di Medan, jadi pendeta di Veteran Medan. Ada namanya sentral di kota Medan. Dan sentral itu tempat latihan cari duit oleh mahasiswa-mahasiswa. Lantas datang di sana, dia bilang, kerakat tumbuh di batu, hilang urat terbitlah bulu. Macam-macam di situ, dan senang sekali orang datang di situ berkasih obat. Lantas satu kali saya katakan, ini obatnya obat apa ini? Bapak pendeta janganlah. Kenapa? Karena saya bilang ini, you bilang ini adalah obat bisa. Saya coba kelihatan tak mempan nih. Tetapi kalau bakar-bakar bisa sembuh. Bagaimana ini sebenarnya? Datang dia katanya, kami ini kan cari uang sekolah. Nah, jadi kami buat ini botol, itu di botol kecil, dimasuki silinder bekas. Setelah di silinder bekas ini memang kalau hanya kebakar sedikit sembuh, dibikin silinder bekas ini. Karena itu saja maksudnya. Lantas banyak orang di situ, mereka bikin dengan saudara yakin orang dia beli. Jadi ketulusan saja untuk membeli sesuatu tanpa tahu apa isinya tidak bisa menyembuhkan. Tulus dan tahu isi. Jangan berpikir kalau kita ke surga seperti menuju kota Jakarta. Boleh dari Bogor tujuan Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta, Pulau Seribu naik kapal Jakarta, mana-mana saja. Yang penting tujuan ke Jakarta. Tetapi kenapa dibuat demikian rumitnya? Maka kita manusia jadi bingung. Kenapa begitu Tuhan? Tetapi rupanya Allah memberikan jawaban. Alkitab menggambarkan bahwa
gereja yang benar seperti perempuan perawan yang suci yang bermahkotakan 12 bintang. Perawan yang suci artinya ajarannya adalah kudus, tidak boleh dicampur dengan ajaran manusia. 12 bintang artinya ada dasarnya dari 12 suku Israel dan 12 rasul-rasul. Dengan kata lain, kalau ajaran gereja tersebut harus ada fondasinya dari dulu, sekarang, dan akan datang. Tetap ada ceritanya. Tidak boleh cerita gerejanya hanya sebentar. Ada gereja oleh karena persengketaan antar pemimpinnya soal persembahan dan perpuluhan. Ganti, kita bikin lagi gereja kita. Namanya gereja apa? Gereja mana? Jadilah gereja mana? Lantas bagaimana? Gereja suku. Kenapa terjadi? Nah, ini bisa saja terjadi. Pokoknya seperti dulu di daerah Batak. Batak itu banyak. Ada Batak Angkor, ada Batak Karo, ada Batak Semeru, ada Batak Dairi, atau Batak. Tadinya mungkin gereja adalah gereja Batak, Kuria Batak. Tetapi oleh karena mungkin ini datang orang Semeru, katakanlah jauh sekali kita ke Tarutung, marilah kita buat di Matang Raya ini. Jadilah gereja GKPS, gereja Kristen Protestanis. Nah, orang dari Tanah Karo, jauh sekali ke sana. Kita buat di Kabanjahe ini, jadilah gereja Batak Karo Protestan, GBKP. Datang dari Angkor. Banyak gereja. Mungkin faktor-faktor etnik, faktor-faktor finansial, ekonomi. Dulu ada namanya gereja, satu gereja yang besar, Katolik artinya umum. Katolik itu artinya gereja umum. Tetapi datang orang Inggris katakan, kenapa mesti kita ke Roma untuk selalu datang di sana? Kita kan lebih hebat. Namanya Union Jack. Benderanya saja bendera arah mata angin. Artinya seluruh dunia ini kita dan kuasai. Itu cita-citanya orang Inggris. Itu sebenarnya benderanya itu bendera arah angin. Di mana saja di dunia ini kita kuasai. Dan memang benar juga ya. Karena mereka di mana di dunia ini sekarang orang pakai bahasa Inggris, international language. Jadi dari satu sisi, dan dia kata, ngapain kita selalu berbahasa Italia? Mari kita dirikan. Maka akhirnya jadilah gereja Anglikan. Baik, ini banyak sekali masalah-masalah gereja. Ada lagi masalah finansial. Zaman sekarang ini gampang sekali. Ada seorang yang bertalenta bersaksi dan bisa membujuk orang. Akhirnya kita langsung tidak punya gereja. Jadi finansial, jadi seperti mendirikan PT. Padahal gereja didirikan adalah untuk pelayanan, pengobatan. Kita selalu tiap tahun habis saya rasa kurang lebih 4 miliar untuk penginjilan. Ada yang berkata kepada saya, mereka panggil, kenapa dihabiskan itu duit begitu saja? Kalau itu boleh dikasih mendanai tambah sedikit gaji pendeta kan lebih lumayan ya. Tetapi saya katakan misi gereja itu adalah Injil. Kalau Injil tidak diberitakan di gereja, Injil pelayanan pengorbanan tidak diberitakan, maka manusia akan menjadi salvis. Dan gereja bukan bisnis, gereja adalah pelayanan. Oleh sebab itu, gereja yang benar, ciri-cirinya dikatakan di sini, yang penting ialah
ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Kristus. Gereja itu harus menuruti perintah Allah. Perintah Allah itu artinya dia harus percaya kepada firman Allah, 10 perintah Allah menjadi pegangan moral dari gereja itu. Tidak boleh diputarbalikkan, karena 10 perintah Allah itu ditulis oleh Allah sendiri. Gereja yang benar adalah beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa beriman kepada Yesus Kristus? Karena oleh iman, oleh anugerah Kristus kita diselamatkan. Saya menuruti hari Sabat bukan oleh karena Sabat menyelamatkan saya. Saya menuruti hari Sabat oleh karena Tuhan Yesus juga pada waktu hidupnya di dunia ini memelihara hari Sabat. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau kita ikut Kristus, ikuti modelnya berbakti. Yesus tidak memakan makanan yang haram. Nabi-nabi tidak pernah memakan makanan yang haram. Rasul-rasul tidak pernah memakan makanan yang haram. Jadi kalau saya mau pengikut Kristus, maka saya ikuti tabiatnya makan. Karena makan itu bukan enaknya. Tuhan katakan siapa yang bertuhankan perut akan dibinasakan. Banyak orang berpikir umpamanya, surga itu saudara di sini. Kalau mati oleh karena enaknya di sini tidak apa-apa, ya matilah kita cepat. Karena Allah sudah mengatur dan Yesus sudah mengatur, firman-Nya sudah mengatur. Oleh sebab itu kita harus ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, menuruti hukum Allah dan berpegang kepada kesaksian Yesus. Saudara-saudara, inilah yang penting yang kita ikuti. Oleh sebab itu, pada malam kita sudah belajar firman Tuhan. Saudara-saudara juga sudah banyak belajar sebelum KKR ini. Allah mau kita bergabung di dalam jemaat. Kenapa? Karena jemaat itu adalah persekutuan umat Allah. Persekutuan umat Allah artinya di dalam hidup ini, apabila kita saling mendoakan, saling menopang, maka kita pun akan kuat di dalam dia. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Maksudnya di sini, kalau ibadah itu adalah salah satu bagian dari hidup kita. Allah sudah mengatakan 6 hari kamu bekerja, tetapi pada hari ke-7 kamu menyembah akan Dia, beribadah kepada Allah. Bukan hanya sebenarnya seminggu sekali kita beribadah. Pada waktu kita pagi bangun, kita menyembah Dia. Pada waktu kita istirahat malam, kita juga menyembah Dia. Dan orang yang selalu lakukan peribadatannya dengan baik, di mana firman Tuhan selalu diungkapkan, dibicarakan, dikupas di dalam keluarga, maka Allah pun memberkati mereka. Bagaimana saudara sibuknya pun, berikanlah waktumu pada waktu pagi 10 menit sekurang-kurangnya buat keluarga dan anak-anakmu. Pada waktu malam juga, bagaimana capeknya pun kita, mari kita tutup dengan baca firman Tuhan, supaya pada waktu kita istirahat, kita dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Ini penting, karena kita di Jakarta ini begitu sibuk sekali. Tanpa itu bisa kita tidak tidur-tidur, memikirkan segala macam persoalan kita. Oleh sebab itu, Allah mau kita bergabung kepada
gereja. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan sudah mau segera datang. Saudara sudah pelajari dari pendeta Semorangkil waktu lalu bahwa dunia ini adalah punya krisis, dilanda krisis dan krisis dan krisis. Jawabannya hanya Kristus. Karena dunia ini memang sudah krisis dan dunia ini pasti kiamat. Itu sudah satu kepastian, tidak bisa ditawar-tawar. Ada orang katakan, ya dunia ini kiamat. Mungkin satu waktu dia bilang ada eternal winter. Eternal winter itu kalau matahari sana, dia bilang berkedip dia, sudah habis energinya, maka dia pun dingin. Dan apabila matahari itu katanya dingin, coba bayangkan tidak bersinar, dia jadi apa kita ini semua? Maka kita akan beku dan mati semua. Ada yang katakan oleh karena dunia bumi semakin panas, maka semua air yang di SS yang di kutub utara atau kutub selatan cair semua, maka melimpahlah air ke khatulistiwa dunia ini pun naik semua, akhirnya pulau-pulau pun tenggelam. Teori yang lain kan, dunia ini ada namanya teori kerucut. Karena semakin tua dia, semakin kerucut dia. Jadi akhirnya terjadilah ledakan-ledakan semua. Teori yang gampang, bom atom. Satu di Pasifik, blue. Satu mungkin di daerah Eropa sana, blue. Rata kita ini semua. Ini sangat mengerikan sekali. Dan sekarang katanya di daerah Soviet, bekas Soviet dulu, karena dulu dijaga itu ada nuklir banyak di sana. Dan mereka itu semua ahli-ahli nuklirnya dibiayai dengan mahal sekali demi kekuatan Uni Soviet. Tetapi entah bagaimana kolaps karena pemimpin-pemimpinnya korup. Walaupun katanya sama rata, sama bahagia, rupanya ratanya tidak sama. Akhirnya kolaps. Setelah kolaps, maka ini nuklirnya tadi tidak terpelihara dari banyak di antara mereka ahli-ahlinya ini. Kok kita ini jadi menderita gara-gara orang ini? Jadi mulailah dia jual sedikit-sedikit nuklirnya tadi. Dan ini tidak terkontrol. Dan inilah yang paling berbahaya. Coba bayangkan dunia kita ini memang dalam keadaan krisis. Kalau moralnya tidak benar, sebentar saja kolaps kita ini. Apalagi cerita yang mengerikan, dunia ini dikontrol oleh satelit. Ya, saudara kan tidak, uang Indonesia ini orang bisa tahu. Karena semua pakai komputer, semua kebangsaan, berapa jumlahnya. Di sana juga ahlinya dia tahu. Jadi sebenarnya lebih gampang kalau semua moralnya manusia pemimpin itu baik, semua kita ini sejahtera. Tetapi oleh karena masalah-masalah moral tidak ada, selfish, ini yang berbahaya. Oleh sebab itu dikatakan memang satu cuma jawabannya, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan dunia ini hancur oleh cara manusia. Allah sudah memberikan janjinya kepada kita bahwa Dia akan melepaskan umat-umat. Oleh sebab itu, pada jemaat manakah saya akan menggabungkan diri? Sidang jemaat manakah yang sejati? Kalau kita harus memberi jawaban yang baik atas pertanyaan demikian, maka saya harus mengatakan jemaat yang setuju dibangun menurut pola Alkitab. Pada malam ini Allah mengundang kita untuk kita datang bergabung beribadah pada jemaat yang sejati, yang menuruti firman Tuhan dan iman kepada Yesus. Lantas, kalau begitu mana pendeta? Jemaat mana ini pendeta? Jemaat itu namanya Jemaat Masehi Advent hari ke-7. Dulu ada yang pernah bilang, wah pendeta ini menarik juga. Pendeta menandatangani KTP-nya sendiri. Karena kan pendeta orang Advent, ya Bapak bilang itu adalah
Jemaat Advent sudah tentu kalau itu namanya ditandatangani sendiri KTP-nya. Saya katakan bukan demikian. Saya hanya menuntut. Karena gereja yang sisa, gereja yang pertama ajarannya ajaran Alkitab. Kalau semua yang diajarkan Alkitab dia turuti, boleh ikut. Tidak mesti orang Advent. Orang Advent dari sabat berganti sabat menjaga kesucian supaya sabat berganti sabat, hari kudus bertambah kudus. Orang Advent cita-citanya adalah harus makin hari semakin kudus. Harus berbeda baru dibaptis 1 tahun dengan orang yang sudah dibaptis 20 tahun. 1 tahun baru 52 sabat suci dia pelihara. Tapi kalau sudah 20 tahun, 27, 20 kali 52, berapa puluh kali sabat dia harus dia berubah. Itu ditekankan. Gereja Advent juga suka menginjil. Karena Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikan jadi muridku. Walaupun banyak biayanya menginjil, tidak peduli, harus menginjil. Tidak boleh buat ini kalau menginjil ke ke Salambai ini biayanya ini ada mungkin ini 90 atau 100 juta. Kalau ini kita bikin dulu untuk hal-hal lain kan sudah lebih nyaman. Tapi kesenangan kita adalah menginjil. Kalau saudara bergabung dengan gereja ini juga, saudara dididik untuk menginjil. Karena ke surga tidak boleh menyelamatkan diri sendiri. Saudara tahu orang Korea, kalau mau dibaptiskan, harus dia cari dulu orang sedia dibaptiskan, baru dia bisa dibaptis. Jadi kalau banyak, saya mau dibaptis, belum bisa. Karena sebagai murid Kristus harus dia sudah menginjili orang dulu, baru dia sah jadi murid Kristus. Nah, jadi saya mau dibaptis, ajar dulu orang, dapat 1 baru dia dibaptis. Kenapa? Karena memang Martin Luther katakan di dalam perbaktian orang Kristen ada, dia bilang seperti burung Raja Wali. Apa yang burung Raja Wali? 2 sayap. Kalau orang Kristen sayap yang 1 rajin berbakti, bagus. Baca firman, belajar firman, nyanyi puji Tuhan di gereja, bagus kan? Setiap acara gereja solen tampil berpartisipasi. Karena artinya berbakti, berpartisipasi. Berbakti bukan jadi penonton. Tidak boleh berbakti di dalam kebaktian Kristen jadi penonton. Dia duduk-duduk mendengar lagu, setelah itu dengar khotbah dari pendeta atau penatua. Kalau begitu saja tidak masuk surga. Harus berpartisipasi karena Tuhan sudah mengatakan, kamu punya talenta 1, 2 atau 5. Mana-mana saja tidak ada orang yang tidak punya talenta. Kalau namanya manusia yang normal. Oleh sebab itu apa talenta saya? Sekurang-kurangnya saya bisa berdoa buat orang. Itu talenta saya. Dan ini harus dilaksanakan. Berbakti tahu. 1 saya lagi dia katakan bersaksi. Sebagai orang Kristen tidak boleh tidak menginjil. Ya, dia hanya menginjili keluarganya, malas dia. Tidak bisa hidup kerohanian tanpa menginjil. Oleh sebab itu gereja ini gereja yang mengajak anggotanya menginjil. Puji Tuhan, ada penatua-penatua di sini. Seperti Pak Sondak ini sudah tua, tapi semangat terus. Kenapa? Karena Injil. Kalau tidak karena Injil itu dia bilang dalam Rom 1 ayat 16, Injil itu dia bilang dinamo. Dinamo itu apa artinya itu? Ini kenapa terang kita di sini? Karena menghubungkan, ada wayar menghubungkan diri dengan dinamo, generator di sana, nyala semua. Injil itu adalah dinamo. Injil itu juga dinamik, memecahkan segala persoalan. Ya, saudara lihat gunung batu kalau dicangkul nggak akan selesai. Tapi taruh dinamik, pecah. Begitu juga persoalan-persoalan kita dalam hidup ini. Injil itu adalah dinamik, menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi saya berterima kasih karena saya terlibat dalam Injil. Saudara berterima kasih
mendengar Injil sekarang permulaannya, setelah itu saudara terus belajar dan belajar. Akhirnya masalah saudara pun bisa saudara selesaikan tanpa orang lain. Bukan hanya itu, saudara juga menolong orang untuk menyelesaikan masalahnya. Inilah artinya Injil. Terima kasih Tuhan.